Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Elsa Maiminda dengan NPM 2011060305 dengan rekan saya Tamara Jesti Antika Putri dengan NPM 2011060424 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Mugofar MSI. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu permasalahan lingkungan hidup secara regional. Baiklah, sebelum masuk pada materi pembahasan, teman-teman tahu tidak apa sih lingkungan hidup itu? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan lingkungannya, yang tentunya dipengaruhi oleh kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dan yang selanjutnya yaitu definisi masalah lingkungan regional. Masalah lingkungan regional adalah masalah di mana alam sekitar tidak berfungsi sebagai mestinya. Hal ini disebabkan karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gunung api meletus, dan gempa bumi. Dan faktor manusia yang terjadi karena membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai bencana alam yang terjadi di muka bumi. Bencana alam sendiri dapat berupa ujian dan azab untuk umat manusia yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ayat 156 yang berbunyi, orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami sedang menuju kembali kepadanya. Dan ayat 157 yang berbunyi, mereka itulah yang dapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan itulah orang-orang mendapat petunjuk. Perlu teman-teman ketahui, tonggak sejarah permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia dimulai dari diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan hidup ini adalah besarnya populasi manusia atau laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang kian lama semakin pesat menimbulkan tantangan yang coba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun, industrialisasi di samping dengan mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia juga memberi dampak negatif terhadap manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan. Pada saat ini, masalah lingkungan hidup cukup sering diperbincangkan, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa lapisan ozon semakin lama semakin menipis. Dengan terusnya menipis lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa adanya lapisan ozon, tentunya sangat banyak hal negatif yang akan menimpa makhluk hidup yang ada di muka bumi. Contohnya saja, penyakit-penyakit akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya es yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Jagat raya hanya tinggal hancurnya saja. Memang banyak cara yang harus dipilih untuk mengatasi masalah ini. Para ilmuwan memberikan berbagai masukan untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Lalu para sastrawan pun tidak ketinggalan untuk berperan serta dalam menanggulangi masalah yang telah senter belakangan ini. Saat ini lingkungan hidup sudah banyak mengalami kerusakan. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan menimbulkan dampak yang sangat besar kepada ekosistem. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor alam, yang kedua yaitu faktor lingkungan.
Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas materi mengenai faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam, seperti yang teman-teman sudah lihat, banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Faktor alam yang pertama yaitu banjir. Banjir selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya, curah hujan terus-menerus. Curah hujan yang seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak lagi mampu menampung debit air. Banjir sering terjadi saat musim penghujan, dapat membuat bangunan atau tempat tinggal makhluk hidup menjadi rusak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan mengenai bencana banjir yang menimpa umat manusia, yaitu yang terdapat dalam kandungan Quran Surah Hud ayat 101 yang berbunyi, "Bukanlah kami yang menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." Atau disebabkan citra kondisi lingkungan mereka tidak mampu menolong di saat banjir, bahkan mereka semakin terpuruk dalam kehancuran. Faktor alam yang kedua yaitu gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya tergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, tanah-tanah menjadi longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa bumi sangat besar, kemungkinan akan menimbulkan tsunami. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menerangkan mengenai bencana gempa bumi yang terdapat dalam Quran Surah Hud ayat 67 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang aniaya itu ditimpa suara gemuruh lalu mereka berkelimpangan dalam rumahnya." Faktor alam yang ketiga yaitu gunung meletus. Saat gunung meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar atau uap panas dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak dari letusan ini dapat berlangsung lama tergantung pada besarnya kekuatan letusan. Tapi saat kembali normal, daerah yang terdampak letusan akan menjadi subur. Letusan gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan mematikan lingkungan sekitar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan mengenai gunung meletus yang terdapat dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 5 yang berbunyi, "Dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya." Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai faktor alam. Yang selanjutnya yaitu faktor manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tamara Jesti Antika Putri. Faktor manusia yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini dapat menyebabkan banjir jika musim hujan tiba. Dan yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri ini berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan baik, maka limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Dan yang ketiga yaitu menebang pohon secara liar. Saat ini pepohonan semakin banyak ditebang oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal ini hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan, sehingga dapat terjadi banjir dan longsor. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Baiklah teman-teman, itulah tadi yang dapat kami sampaikan mengenai permasalahan lingkungan hidup secara regional. Di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.